Shalom, shalom. Saudara percaya, saudara orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Coba lambaikan tangan saudara, katakan saya diberkati Tuhan. Saya bersuka cita hari ini. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ya hari ini kita mau belajar sesuatu yang paling penting dan sering kita alami. Ya, bahkan menjadi sebuah makanan kita bisa setiap hari. Ya. Apa itu saudara? Hari ini kita mau lihat ini, stop overthinking. Ya. Saya coba lihat kata ini saudara, apa itu overthinking? Ya, saya coba googling, saya temukan ternyata overthinking itu adalah kebiasaan memikirkan suatu hal atau masalah secara berlebihan. Ya, terus menerus dan berulang-ulang dan merugikan diri sendiri. Ya, jadi orang bilang jangan overthinking. Ya, artinya orang itu yang terus memikirkan masalah, dia mikirin kata orang itu terus, dia mikir ketika orang bilang dia itu bodoh, dia pikirin terus. Dia pikirin emang saya bodoh ya? Emang saya gini ya? Orang bilang jelek, dia mulai pikirin saudara, dia ambil cermin. Dia cermin satu, dia ganti, jangan sampai cerminnya salah, dia ambil lagi cermin yang satu. Dia kurang besar, katanya, lihat lagi. Dia mulai memikirkan, ya itu terus, itu yang dia overthinking, berlebihan, sesuatu yang berlebihan. Nah ini kondisi sering seperti ini dikatakan. Nah ciri-ciri dan dampak overthinking itu saudara, itu orangnya terjebak dalam pikirannya. Ya, kemudian dia analisisnya berlebihan. Ya, dia menganalisis sesuatu, dia buat asumsi yang berlebihan. Ya, padahal belum tentu seperti itu, tapi dia sudah memberikan gambaran di pikirannya, dia membayangkan sesuatu, padahal itu belum terjadi, tapi dia sudah pikirkan seakan itu terjadi. Nah, bahkan itu dampaknya bisa ke fisik. Apa saudara? Bisa stres, kecemasan, kelelahan yang berlebihan, ya kan, susah tidur, ya, hingga pada gangguan pencernaan, sakit kepala. Nah, karena terlalu memikirkan. Ya, katakan dengan saya, stop overthinking. Apa bahasa Alkitabnya overthinking? Jangan khawatir. Katakan dengan saya, jangan khawatir. Ya, pegang sedikit telingamu, katakan jangan khawatir. Nah, karena khawatir itu datang mulai dari telinga saudara. Ketika saudara mendengarkan sesuatu mulai diramu di pikiran saudara, saudara mulai terjebak dengan pikiran itu, kemudian saudara beranalisa sesuatu yang berlebihan dan dampaknya saudara, kita stres, kita nggak bisa tidur, ya kita bisa sakit mah, pencernaan kita terganggu, bisa nggak BAB dan lain sebagainya, bisa hal-hal terjadi sesuatu yang membuat kita sakit. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang hal ini saudara, tentang jangan khawatir. Ya, saya pernah menyampaikan kata ini. Ya, kita tidak bisa melarang seekor burung terbang di atas kepala kita. Nah, bisa kan, lalat pun terbang, kadang-kadang kita susah larang. Ya. Kita nggak bisa larang, ya, cicak lewat di atas kepala kita. Kita nggak bisa larang, saudara. Nyamuk pun bisa terbang, ngiung-ngiung nggak kelihatan. Ya, burung tidak bisa, tapi dikatakan kita bisa melarang burung itu bersarang di atas kepala kita. Ya kan, burung bisa hinggap di kepala, saudara. Tanpa sadar dia bisa hinggap. Tapi jangan pernah membiarkan burung itu sampai bertelur, buat sarang dan bertelur di atas kepala kita. Artinya gini saudara, khawatir itu bisa datang kapanpun. Tidak ada manusia yang tidak khawatir. Ya, kita semua pernah khawatir enggak? Yang tidak pernah khawatir, angkat tangan saudara, kita foto dulu hari ini, pajang di media sosial. Ini orang yang tidak pernah khawatir. Ya, semua kita pernah mengalami itu saudara. Ya, khawatir itu bisa datang tiba-tiba. Ya, khawatir anak saya sudah sampai belum, ya kan?
Khawatir anak saya udah makan belum. Khawatir ini besok gimana uangnya, cukup nggak untuk bayar kos, cukup nggak untuk beli ini, cukup nggak untuk... Itu biasa, itu sering terjadi dalam kehidupan kita, itu normal. Ya, selagi kita masih hidup. Nah, yang tidak normal ketika kita biarkan kekhawatiran itu tinggal dalam hidup kita, bersarang dan kita mulai menganalisa berlebihan. Jangan-jangan besok saya mati. Ya kan? Ya. Jangan-jangan besok dia pergi tinggalkan saya. Padahal belum, saudara. Ya kan? Kita mulai menganalisa, itu yang dibilang, jangan izinkan burung itu membuat sarang di atas kepala kita. Khawatir bisa datang kapanpun, perasaan tidak enak kapanpun datang, kecewa bisa datang kapanpun, ya rasa bersalah bisa datang kapanpun. Tapi jangan membiarkan itu hinggap di pikiran kita dan mulai kita ramu dan kita analisa. Itu dampaknya bukan kepada orang lain, dampaknya bukan kepada orang lain yang membicarakan kita, dampaknya bukan kepada orang lain yang tidak bayar hutang kepada kita, dampaknya bukan kepada orang lain yang tidak menepati janjinya kepada kita, tapi dampaknya kepada diri kita sendiri. Katakan dengan saya tidak mau khawatir berlebihan. Ya, kadang-kadang khawatir ini, saudara, kita mulai katakan, bagaimana dengan usaha saya? Ya kan? Kita mulai pikirkan, ini katanya sepi. Ya kan? Ya benar sepi sih. Ya, hari ini sepi, tapi ketika hari ini sepi, kita mulai besok sepi, kita mulai meramu. Jangan sampai benar sepi terus sepanjang bulan ini. Kita mulai analisa bagaimana nanti saya, bagaimana saya makan, bagaimana bayar uang sekolah anak, bagaimana bayar kontrakan, bagaimana bayar ini. Kita mulai meramu di pikiran kita, saudara. Kita nggak fokus. Ya, kita bawa motor bisa tabrak orang, kita bawa mobil bisa masuk ke selokan. Karena kita pikirin, padahal belum terjadi. Bisa aja hari ini sulit, bisa aja besok mungkin halnya masih sulit. Bisa aja 3 hari, bisa 1 minggu ini sulit, mungkin 1 bulan itu sulit. Tapi bulan depan bisa lebih baik. Nah, kita mulai memikirkan bagaimana kesehatan saya. Kalau kita akan mulai sakit di sebelah kiri, jangan sampai saya sakit jantung ini. Ya, jangan sampai saya sakit jantung ini, mulai cemas. Iya, bagaimana ini saya nanti masih hidup nggak saya ini? Lagi pikiran, jangan pikir pergi ke dokter cek. Ya. Jangan meramu-ramu sendiri hanya minum obat yang salah lagi. Iya kan? Kita minum sesuatu yang salah yang belum tentu analisanya benar. Kita mulai pikir, oh iya dulu menurut nenek moyang saya, kakek saya kalau sakit di sini ini bukan sakit jantung katanya karena ada sesuatu atau orang buat katanya gitu. Ada orang buat sesuatu, pasti ada orang kasih guna-guna sama saya. Padahal memang dia sakit jantung. Ya kan? Tapi dia analisanya berbeda. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Nah, makanya ya Tuhan membicarakan tentang kekhawatiran itu hal yang penting. Dia bicara sendiri. Ya, kata jangan khawatir. Mari kita lihat perikop ini, saudara. Kita mau belajar bersama-sama apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hal kekhawatiran. Kita buka Alkitab kita dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Ya, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, seterusnya sampai ayat yang ke-34. Ya. Maka cepat-cepatlah ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku. Oh, kok ini? Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Bukan Markus, Matius. Iya. Ini tulisnya Markus ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Ya, ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Saya yang salah tulis.
Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta aja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Haleluya. Saudara, itu yang terjadi ya, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, jangan khawatir ya. Bukan karena hidup kita itu selalu mudah. Bukan karena masalah kita tidak ada. Tuhan bilang jangan khawatir, bukan ya, tetapi dikatakan karena Bapa di surga melihat dan juga tahu dan juga akan memelihara hidup kita. Dan hari ini firman Tuhan yang kita baca ini akan menolong kita Bapak Ibu bagaimana kita melihat hal tentang kekhawatiran. Ya, saya memulai dari ayat yang ke-25. Dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Jangan khawatir akan tubuhmu. Ya, dikatakan jangan khawatir akan apa? Hidupmu. Akan apa? Apa yang kamu makan dan minum, akan apa? Tubuhmu, ya, yang kamu pakai. Ya, bukankah hidup lebih penting karena daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, ini kata-kata yang agak berbeda maksud Tuhan. Loh, memang kita kan butuh makan. Ya, kalau kita nggak makan ya pasti kita berpikir gimana nggak makan. Kita punya anak yang butuh makan. Nah ternyata saudara ada landasannya kenapa Tuhan memulai dengan kata ini. Makanya saya kasih garis warna kuning karena itu. Jadi kalau ada karena itu ayat ini artinya kita harus lihat konteks sebelumnya dari ayat ini. Ya, karena Alkitab kita membatasi langsung ya. Ayat ini langsung diberi judul hal kekhawatiran. Tapi sebenarnya ayat ini, peristiwa ini berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya, saudara, kalau lihat ayat yang ke-24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena itu jika demikian ia akan membenci seorang yang mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang yang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Saya kata kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa itu Mamon, Saudara? Uang, kekayaan, ya, itu Mamon. Ya. Uang, kekayaan, kekuasaan. Ya, uang lah, gitu kan? Uang bisa membuat seseorang berkuasa. Uang bisa membuat orang itu kaya. Jadi jangan sampai jadi hamba uang. Nah dibilang kamu
tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kamu mengabdi kepada Tuhan, ya kamu mengabdi kepada Tuhan. Bukan kepada hartamu, bukan kepada uangmu. Makanya kalau kamu mengabdi kepada uang, itulah yang membuat kamu khawatir. Kenapa? Kalau uangmu kurang, kalau kamu mulai memikirkan tidak ada makanan, itulah yang membuat kita khawatir. Makanya dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Kalau kamu mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Tuhan, jangan kamu khawatir. Tapi kalau kamu mengabdi kepada Mammon, kepada uang, kepada harta, maka kamu akan tinggal dalam kekhawatiran. Makanya Alkitab bilang, di mana hartamu berada, hatimu berada. Ya kan? Kalau harta kurang, harta bermasalah, kalau harta tidak ada, maka pasti akan muncul yang namanya kekhawatiran. Dan kita mulai menganalisa. Kita merasa orang paling susah di dunia. Kita merasa orang paling sulit di dunia. Kita merasa orang paling menderita di dunia. Maka sekali-kali berkunjunglah kepada orang-orang yang susah. Saudara akan bersyukur, saya lebih bersyukur daripada orang itu. Sekarang pergilah ke desa-desa, saudara. Lihatlah orang-orang yang sulit. Ternyata saudara lebih syukur masih bisa makan. Ada orang yang hari ini tidak bisa makan. Kalau saudara pergi ke Sumatera, pergi ke Aceh, hari ini orang masih berjuang dengan lumpur. Ya, hidup tinggal di pengungsian. Ya, hidup tinggal hanya dari bantuan, makan mie setiap hari, makan yang hanya diberikan oleh orang setiap hari. Tapi kalau hari ini kita masih bisa makan, kita masih tidur nyenyak di atas kasur kita masih bisa beralaskan, ya dengan hal seperti ini. Ada teman-teman kita di Sumatera, di Aceh sana yang hanya pakai tenda sampai hari ini, saudara, yang masih khawatir kapan datang banjir lagi bisa menghanyutkan mereka kembali. Itu yang bisa menolong kita. Makanya kenapa kita tinggal dalam, kalau kita mikirin diri sendiri, ya keluar, lihat lingkungan sekitarmu, ya lihat orang-orang di sekitarmu. Ada orang yang berjuang untuk bisa makan, ya. Kalau kita masih bisa makan, bersyukur. Kalau kita masih ada orang tua, anak-anak muda, saudara masih tinggal dengan orang tua masih ada, bersyukur. Ada orang yang tidak tahu orang tuanya sampai hari ini ada. Ada anak-anak saudara kami melayani di panti, setiap bulan itu menyuplai panti-panti, beberapa panti-panti. Ada anak-anak yang dibuang, ditaruh aja di kardus di depan panti asuhan, ditinggalkan sampai hari tidak tahu siapa orang tuanya. Ada yang seperti itu. Tapi kalau kita masih ada orang tua, bersyukur. Walaupun hari ini kita ada kurang sesuatu. Tapi kalau kita lihat di sisi yang lain, itulah yang menolong kita. Kita tidak tinggal dalam kekhawatiran. Amin. Amin. Haleluya. Apa itu kekhawatiran? Karena apa, saudara? Mari kita lihat bersama-sama. Kekhawatiran itu seperti kursi goyang. Tahu kursi goyang, saudara? Ya, dia goyang seperti ini, tapi dia tidak berpindah tempat. Ya kan? Kursi goyang itu saudara duduk, dia hanya goyang-goyang, tapi di situ aja. Ya, kekhawatiran itu seperti itu. Itu mengombang-ambingkan kita. Ya, kita akan terus tinggal di situ. Kita nggak maju-maju. Saudara jangan mengharapkan sesuatu akan jadi lebih baik. Tapi kalau saudara hanya menikmati masalah itu, menikmati pikiran itu, menikmati kecemasan itu, menikmati ketakutan itu, menikmati masalahmu, maka tidak akan terjadi apa-apa. Sama seperti ketika saudara duduk di kursi goyang, dia hanya goyang-goyang, tapi tidak pernah maju. Makanya hari ini, kita mau belajar kekhawatiran. Kekhawatiran itu apa, saudara? Ayat yang ke-26 dikatakan, pandanglah ya
27 ya, dikatakan dalam ayat 27 terlebih dahulu, siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang dapat menambahkan sehasta saja ya, karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya? Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Katakan dengan saya, kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Ya, tidak menambah. Saudara mikirin, nggak datang sendiri duitnya. Saudara mikirin, ya tidak lunas itu kreditnya. Ya, saudara mikirin, orangnya tidak bisa berubah dengan sendirinya. Apa yang saudara lakukan? Ayo. Ya, berhenti memikirkan itu, lakukan sesuatu yang lebih baik. Ambil peluang yang lebih baik. Mungkin di kiri ini gak tepat, ayo kembali lagi. Kembali gak apa-apa. Jangan takut orang bilang kamu kembali di nol, gak apa-apa. Jangan takut orang bilang kamu kok kembali kayak gini, gak apa-apa. Mungkin kamu harus start engine yang baru. Mungkin kamu harus masuk ke bengkel lagi. Seperti kapal saudara, kapal laut. Ada waktunya dia naik dock namanya. Dia harus kembali ditarik ke darat. Dia harus dibersihkan, dia harus dicek mesinnya. Dia harus dilihat apakah kerusakan ada. Supaya dia bisa berlayar lebih maksimal. Ada saatnya saudara harus menarik diri, harus melihat kembali, harus evaluasi apakah ini tepat atau tidak. Amin. Karena kalau kita memikirkan, Alkitab bilang tidak menambahkan apa-apa. Ya, banyak orang berpikir bahwa kekhawatiran itu tanda tanggung jawab. Padahal sering kekhawatiran tanda kita ingin memegang kendali penuh. Padahal kendali itu adalah milik Tuhan. Saudara, hidup kita ini milik Tuhan. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Masa depan itu milik Tuhan. Kita nggak tahu semua bagaimana masa depan kita. Kita nggak tahu semua kapan umur kita dipanggil Tuhan. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa menganalisa kapan saya meninggal, usia berapa saya meninggal. Ya. Tadi malam saya pergi ke rumah duka. Ada oma yang meninggal usianya 89, hampir 90 umurnya. Iya. Ada orang yang umur segitu, saudara. Tapi nggak tahu. Iya. Kemarin Pak Dedi yang di sini lagi baru doakan katanya. Bapak Pendeta Dedi lagi doakan. Ya, oma ini suka nyanyi. Baru doakan. 1 jam kemudian oma ini dipanggil Tuhan. Iya. Tidak ada yang tahu, saudara. Ya, Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Kita nggak tahu bagaimana masa depan kita, bagaimana pekerjaan dan usaha kita. Sesuatu bisa terjadi tiba-tiba. Siapa yang tahu COVID bisa datang dengan tiba-tiba? Nggak ada yang tahu. Ya, menghancurkan segala sesuatu dengan mudah. Ekonomi dihancurkan, kesehatan dihancurkan, dan kondisi manusia dihancurkan dengan ketakutan-ketakutan karena COVID-19. Siapa yang pernah menganalisa itu terjadi, saudara? Tidak ada pengusaha satupun yang memikirkan ini, tiba-tiba semua bisa jatuh bangkrut. Ya, ada orang di saat COVID dia bisa berhasil, ada orang yang bisa jatuh. Ya, makanya kekhawatiran itu tidak mendatangkan apa-apa. Kalau kita pikirin tidak menambah apa-apa. Kita mau belajar. Yang ayat yang ke-26 dikatakan, ya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh lebih daripada burung-burung itu? Saudara lihat burung kan? Ya kan? Nggak pernah nabur, nggak pernah kerja apa yang kerjanya terbang aja cari di mana ada biji-bijian, di mana ada makan, di situ dia hinggap, dia makan. Ya. Tuhan bilang, bukankah kamu lebih berharga lebih daripada burung-burung itu? Burung itu nggak dikasih akal pikiran, saudara, seperti kita. Ya, kita istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ciptakan burung, dia kata, saya ciptakan engkau segambar dan serupa dengan aku. Tidak bilang, tapi dia ciptakan kita segambar dan serupa dengan dia.
Jadi dia ngerti kelemahan kita. Dia tahu keterbatasan kita. Karena kita segambar dan serupa dengan dia. Maka Tuhan bilang, kamu jangan menjadikan dirimu sama. Ya, memposisikan dirimu harus jauh lebih tinggi daripada burung-burung itu, saudara. Yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menuai, tapi dipelihara oleh Bapamu di surga. Ya, Tuhan memelihara yang kecil, apalagi kita. Burung tidak menabur, ya, bahkan diangkat bunga bakung, saudara. Bunga tidak pernah memintal, namun Tuhan mendadani mereka dengan luar biasa. Ya. Jika Tuhan memperhatikan yang kecil dan sederhana, apakah mungkin Dia melupakan kita sebagai anak-anaknya? Ya. Cara melawan overthinking itu, saudara, sadari diri. Sekali-sekali keluar rumah, jangan tinggal di kamar lagi. Ya, di kamar menangisi diri sendiri. Keluar rumah lihat burung. Ya kan? Lihat burung, kok dia enak berkicau banget, kok dia nggak pernah kepikiran ya. Ya, burung tuh nggak pernah kepikiran, saudara. Nanti anakku makan apa ya? Nggak pernah kepikiran dia. Sekali-sekali pengen jadi burung deh. Dia nggak pernah mikir kan itu kan? Ya kan? Ya udah. Ya. Dia cari di mana dia bisa makan. Kadang-kadang muncul di dapur di belakang, saudara. Dia hinggap di rumah saya, kadang-kadang hanya cari biji-bijian itu. Nah, dia takutnya dia cari ikan, saudara. Makanan ikan gitu. Iya, dia cari kesempatan di mana dia bisa makan, ya dia ambil, dia makan. Ya. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang bahkan nyawa Yesus Kristus pun anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Bagaimana mungkin dia tidak pelihara kita? Ada satu cerita, saudara, seorang anak lagi nangis kepada mamanya karena dia pingin punya sepatu kayak temannya di sekolah. Satu sepatunya sudah usang dan dia sering dibully oleh temannya karena sepatunya ada lubangnya. Dia sering diolok-olok. Dia nangis kepada mamanya. Pokoknya dia mau ganti sepatunya, dia nggak mau sekolah karena sepatunya sering diejek oleh temannya. Sepatunya sudah usang, ada lubang-lubangnya. Anak ini nangis. Mamanya juga masuk kamar nangis. Karena nggak punya uang untuk beli sepatu. Ya, saudara, mamanya nangis dan dia berdoa, Tuhan tolong saya nggak punya uang untuk beli sepatu untuk anak saya. Dia nggak bilang kepada anaknya, mama nggak punya uang. Kalau semakin dia bilang mama nggak punya, anak semakin nangis. Artinya anaknya merasa tidak punya harapan punya sepatu. Wong mamanya nggak punya uang, tapi apa yang dilakukan? Mamanya masuk ke kamar, saudara, dia hanya bilang sabar ya, nak ya. Ya, nanti kita berdoa. Ya, bahasa yang mudah. Gitu. Ya, anaknya belum tenang. Anaknya kan masih mau kalau bisa hari ini. Mamanya berdoa, masuk ke dalam kamar nangis dan berdoa. Tiba-tiba besoknya belum ada sepatunya. 2 hari belum ada sepatunya. Anaknya pulang sekolah masih nangis dan bilang gak mau sekolah. Sampai mamanya harus antar ke sekolah. 3 hari kemudian tiba-tiba, ya, sore hari ada yang ketuk pintu rumahnya. Dan ada tetangganya bawakan sepatu. Dia bilang ini ada sepatu anak saya kirim. Nah ternyata ya sepatu ini jangan mungkin salah ukuran atau apa, ya ukurannya kecil, jangan sampai ini cocok untuk adik katanya, cocok untuk anak ibu. Dibawalah sepatunya persis ukurnya sama dengan ukuran anaknya. Pertanyaannya tetangganya tahu nggak kalau ibu ini lagi butuh sepatu untuk anaknya? Nggak kan? Ya. Tapi ibu ini bawa sepatu kepada anaknya. Iya. Anak ini tidak pernah tahu pergumulan ibunya. Anaknya nggak tahu juga pergumulan ibunya kalau ibunya nggak punya uang karena ibunya nggak pernah ngomong. Tetapi Tuhan tahu pergumulan ibu ini. Ya. Tetangganya pun tidak tahu pergumulan dari ibu ini. Tetangganya tidak tahu kalau anak ini nangis karena tidak ada sepatu. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan ibu dan anak ini. Amin. Saudara, begitu pun Tuhan kita. Dia maha tahu, lebih tahu daripada tetangga kita.
Persoalannya kita nggak pernah datang minta kepada Tuhan. Yang kita pikirkan itu, bagaimana ini Tuhan, mati saya, hidup saya susah, pikirkan yang nggak pernah kita lakukanlah, Tuhan tolong saya. Yang kita nggak lakukan juga, kita nggak sabar menunggu janji Tuhan itu. Kita harapnya besok, seperti anak kecil itu kan. Dia maunya besok, pulang nangis besok, kalau bisa harus besok. Saya nggak mau sekolah. Nah kadang kita kayak anak kecil, kita kayak gitu. Ya, kita kayak anak kecil saudara. Tapi mari kita belajar bahwa kita punya Tuhan yang mengerti, yang kecil sekalipun Tuhan pelihara, apalagi kita. Katakan dengan saya, Tuhan pasti pelihara saya. Amin. Tuhan pelihara kita. Jika Tuhan memperhatikan yang kecil, yang sederhana, apa mungkin Dia melupakan engkau? Ya. Kita biji matanya saudara, ya, kita berharga, kita bernilai. Nah, seringkali kita khawatir karena kita melihat dompet kita, melihat saldo di rekening kita. Itu kan yang sering kita khawatirkan, lihat dompet kurang ini. Sudah tidak ada yang merah-merah, ada yang lihat tinggal hanya yang abu-abu, lusuh lagi. Lihat ke rekening, biasanya angkanya ini kok sudah berkurang, tinggal berapa gitu. Ya mulai kepikiran. Ya. Saudara, kita lihat dompet kita khawatir. Tuhan itu enggak lihat dompet kita, Tuhan lihat masa depan kita. Tuhan bilang masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Amin. Amin, tepuk tangan untuk Tuhanmu. Haleluya. Nah itu saudara yang kita mau belajar tentang kekhawatiran. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Ayat yang ke-30 dikatakan, jadi jika demikian. Jadi artinya Tuhan bilang, nah kamu sudah paham kan? Ya, paham gak? Sudah paham kan? Iya kan? Sudah paham gak tadi? Atau gak paham? Mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Jadi karena sudah kita paham, Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam, tapi tidak ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Ya. Kenapa saudara? Kita overthinking karena satu, kita kurang percaya. Kita kurang percaya bahwa Tuhan akan jawab doa. Kita kurang percaya bahwa akan ada pertolongan dalam hidup kita. Kita kurang percaya. Yang kita percaya adalah mata kita. Yang kita percaya adalah pikiran kita. Yang kita percaya adalah orang yang di atas kita. Yang kita percaya adalah pimpinan kita. Harusnya yang kita percaya adalah Tuhan yang akan memberkati kita. Amin. Mari kita belajar saudara. Ya. Akar kekhawatiran itu bukan keadaan. Akar kekhawatiran adalah karena kurang kepercayaan. Akar kekhawatiran bukan karena keadaan hari ini yang sulit. Bukan karena itu. Karena kita kurang kepercayaan aja. Maka Tuhan bilang jangan ngabdi kepada dua Tuhan. Kalau kamu mengabdi, kamu percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan kamu percaya kepada mamon. Kalau kamu percaya kepada uang, kamu percaya bahwa dengan uang kamu akan bahagia. Nah itulah akibatnya. Elon Musk, saudara tahu orang paling kaya di dunia? Dia buat tulisan kan, dia bilang, ternyata dia tidak bahagia walaupun dia punya uang yang banyak. Semua orang kaget. Loh kok dia ngomong kayak gitu? Padahal dia orang kaya, saking kayanya dia mau pindah ke planet Mars. Dia pingin ngajak manusia tinggal di planet Mars, saudara. Dia orang paling kaya. Ya, sampai dia beli Twitter, dia ganti nama Twitter itu jadi X seperti nama anaknya. Itu aja. Saking mau kasih hadiah kepada anaknya, dia beli Twitter triliunan rupiah hanya untuk kasih nama-nama, ganti nama anaknya. Tapi dia bilang, saya tidak bahagia. Karena kita pikirkan yang kita tidak punya uang, menganggap punya uang akan bahagia. Karena satu saat uang itu akan pergi, saudara. Satu saat uang akan meninggalkan kita.
tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Harta bisa pergi meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah mau meninggalkan kita karena Dia mengasihi kita. Amin. Katakan kepada saya, Tuhan mengasihi saya. Katakan kepada saya, Tuhan memelihara saya. Tepuk tangan untuk Tuhanmu. Makanya dia bilang, karena itu tadi dia bilang, jadi ya, kamu paham kalau burung tadi Tuhan pelihara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, ia bahkan bunga bakung yang tidak pernah memintal, tapi indahnya luar biasa, lebih indah daripada jubah Salomo. Makanya dia simpulkan, tetapi carilah apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Carilah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Inilah kunci utamanya, artinya utamakan Tuhan, prioritaskan kehendaknya, dan hiduplah dalam kebenarannya. Dan jelas janjinya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi pertanyaan Tuhan, kapan sih nambahnya? Yang itu kita nggak sabar kan. Saya sudah cari kerajaan Allah, buktinya hujan pun saya terobos hari ini. Wah, luar biasa saudara. Tepuk tangan untuk diri saudara. Tapi kok Tuhan masalah ini gak ada terobosan. Walaupun hujan saya terobos, tapi belum ada terobosan. Waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita saudara. Ya kan? Makanya firman Tuhan bilang, 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 hari di pelataran. Ya. Jadi beda. Kita tunggu aja waktunya Tuhan kapan. Nah ini yang nunggunya ini gak enak. Ya kan? Bang Rey kalau nunggu telepon dari yang dikasihi pacarnya, janji jam 7 malam ditelepon, tapi kok datang teleponnya. Sudah jam 8 gak datang, jam 9 kok gak telepon. Kok nunggu marah pasti, gak sabaran. Hanya besok ditelepon, katanya jam 7, kok gak telepon. Ya itu gak sabaran, kita gak sabar. Telepon, mau tunggu telepon aja gak sabaran. Padahal mungkin di sana karena hujan lebat sinyalnya susah. Mungkin saja, kan gitu kan. Iya kan? Ya, tapi masalahnya kita nggak sabaran itu. Belum dijelaskan sudah marah-marah. Nanti kalau sudah oh gitu ya. Maaf. Telat maafmu. Marahmu sudah duluan daripada maafmu. Nah kadang gitu saudara. Kita maunya Tuhan hari ini, kalau bisa besok Tuhan. Ini orang yang sudah daging hutang sudah ada di depan pintu Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Ya, temuilah sang penagih hutang itu. Bicaralah baik-baik dengannya. Jangan lari. Ya, katakan dia, tunggu ya. Sabar dulu ya. Ya, jangan sampai Tuhan bekerja, mungkin belum lunas, tapi penagih hutang bilang, iya Bu, saya sabar, ya, tapi besok saya datang lagi Bu ya. Ya, nggak apa-apa, masih syukur dikasih kesempatan besok saudara. Jangan sampai setelah penagih hutang pergi, tiba-tiba saudara dapat terima berkat, kan bisa terjadi. Jangan mengharapkan dulu langsung datang uangnya. Mungkin Tuhan buat penagih hutang dilembutkan hatinya dulu, supaya dia bilang besok. Iya kan? Nah kita nggak bisa mengatur Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Kita mau kan kalau kita setting Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Tidak bisa saudara. Kita yang harus setting hati kita supaya sama dengan keinginan Tuhan. Itu yang penting. Amin. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Carilah dahulu dan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenaran. Makanya ada satu cerita saudara tentang kapal dan jangkar. Ya, hidup itu seperti kapal di laut, angin bisa kencang, ombak bisa besar. Kekhawatiran itu dikatakan ketika kapal mencoba menahan ombak dengan kekuatannya sendiri, gak bisa. Tapi apa yang membuat kapal itu bisa bertahan saudara ketika dia lepaskan jangkarnya. Jangkar itu kecil. Lebih besar kapalnya daripada jangkarnya. Begitupun iman. Masalah kita mungkin lebih besar. Tapi firman Tuhan bilang kalau imanmu sebiji sesawi saja. Kamu bilang kepada gunung pindah akan pindah. Itulah saudara kita butuh iman. Kekhawatiran itu bisa datang seperti badai. Masalah itu bisa datang. Segala hal bisa datang dalam hidup kita. Itu besar kita lihat. Tapi kalau kita punya iman yang kecil pun. Badai bisa datang. Gelombang bisa datang. Tapi kapal itu saudara tetap berlabuh di situ dengan kuat. Dia tetap ada di situ. Walaupun badainya masih ada. Gelombangnya masih ada. Perahunya, kapalnya tidak tenggelam. Karena ada jangkar yang mengikat dia dengan kuat. Itulah iman saudara. Hari ini hanya iman yang menolong kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari hari ini saudara. Hari ini bukan hari akhir dari pergumulan, tapi awal hidup yang dipimpin oleh iman. Mari kita belajar. Jangan tinggal dalam kekhawatiran. Amin. Amin. Mari kita belajar bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Mari kita menyanyikan ujian ini bersama-sama. Haleluya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karang, kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Takut sebab
Engkau besertaku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karang, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku amin. kemenangan. Yesus memegang, Yesus memegangku haleluya. dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita berkata, Tuhan, aku percaya. Aku percaya ada pertolongan-Mu. Tapi hari ini Tuhan tidak hanya bertanya apa kita hanya percaya secara teori karena kita mendengarkan. Tapi Tuhan bertanya apakah engkau sungguh mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Berapa lama kita memikul beban kita sendiri. Berapa malam, berapa hari kita sulit tidur karena memikirkan hal yang berulang-ulang. Kita memikirkan kesulitan itu berulang-ulang. Kita ramu dalam pikiran kita. Bahkan berapa kali kita tersenyum di depan orang lain, tapi hati kita penuh dengan ketakutan. Berapa banyak kita tinggal dalam kecemasan yang berlebihan. Kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi dalam hidup dalam ketakutan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah khawatir. Janganlah khawatir. Bapamu yang di surga tahu. Dengarkan, Bapamu di surga tahu. Dia bukan sekedar tahu, tapi dia peduli. Dia hanya bukan sekedar tahu, tapi dia peduli. Dia melihat air matamu yang tidak pernah dilihat orang lain. Dia mendengar tangisanmu yang mungkin tidak didengar oleh orang lain. Dia tahu pergumulan hatimu yang orang lain tidak tahu pergumulanmu. Dia dengar doamu yang orang lain tidak dengar doamu. Tapi dia tahu, bahkan dia peduli. Hari ini Tuhan tidak meminta penjelasan panjang. Dia tidak meminta kita menjadi kuat. Dia hanya berkata, serahkan kepadaku segala kekhawatiranmu. Datanglah kepadaku dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka Allah sang sumber damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Mungkin hari ini aku khawatir tentang ekonomi. Aku khawatir tentang kesehatanmu. Aku khawatir tentang masa depan anak-anakmu.
Engkau khawatir tentang rumah tanggamu. Engkau khawatir tentang segala apa yang kau pikirkan tentang hidup. Hari ini adalah sebuah momen keputusan. Apa kita sungguh-sungguh mau percaya, mau beriman bahwa Tuhan yang pegang tangan kanan kita, Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita mau hidup dengan iman. Iman itu bukan berarti masalah kita hilang seketika, bukan. Iman itu bukan berarti berhenti memegang Tuhan. Tapi iman itu berkata Tuhan akan memegang kita senantiasa. Engkau yang rindu dan berkata, Tuhan, aku lelah khawatir. Aku lelah memikirkan tentang hal ini. Aku mau belajar percaya. Aku mau belajar percaya. Aku mau belajar percaya dan menyerahkan kepada Tuhan. Engkau yang merasa belajar percaya, mari taruh tangan di dadamu. Taruh tangan kananmu di dada yang kau berkata, Tuhan saya mau percaya. Mari ketika engkau taruh di dada, tanganmu di dada malam ini, hari ini, saat ini. Engkau lagi mengambil keputusan untuk melepaskan beban itu. Engkau lagi mengambil keputusan untuk mengampuni dirimu sendiri atas ketakutan-ketakutan yang datang menghimpitmu. Engkau lagi memilih percaya kepada Tuhan yang sanggup dan Tuhan yang akan menolong hidupmu. Ketika engkau meletakkan tangan di dadamu, engkau berkata, engkau lagi berkata kepada Tuhan, hari ini aku berhenti dikuasai kekhawatiran. Hari ini aku memilih dipercaya. Mari katakan perkataan ini. Hari ini aku berhenti dikuasai kekhawatiran. Hari ini aku memilih percaya bahwa Tuhan menolong saya. Bahwa Tuhan pegang tangan saya. Bahwa Tuhan mengasihi saya. Bahkan Tuhan memelihara saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba datang di hadapan Tuhan melihat tangan-tangan letakkan di dada mereka hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang mengasihi anak-anak-Mu. Engkau yang mengasihi kami. Karena firman mengatakan kami adalah biji mata-Mu. Kami berharga dan berdiri di hadapan. Lihat tangan-tangan yang letakkan di dada mereka. Artinya mereka beriman, percaya bahwa ada pertolongan dari Tuhan. Kami berhenti memikirkan semua hal yang buruk tentang masa depan kami. Karena Tuhan yang memikirkan masa depan kami. Tuhan yang membuat masa depan itu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan.